Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kali ini kita akan membahas tentang berita terbaru pengumuman dari Portim ya, teman-teman ya, yang berada di aplikasi Pi Network. Baik kawan-kawan, disimak sampai habis. Semoga akan menjadi lebih baik ke depan ya, kawan-kawan ya. Nah, teman-teman, peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas dalam membahas migrasi mainnet. Ya, ingatlah fakta-fakta berikut. 1. Migrasi perlu dilakukan untuk jaringan puluhan juta berdasarkan data pertambangan yang kompleks selama 6 tahun. Nah, teman-teman, terakhir untuk memastikan keakuratan ya, keamanan dan keadilan bagi pelapor yang jujur dengan mengecualikan kecurangan ya kawan-kawan ya. Ini bukan sekedar airdrop sederhana ke puluhan ribu dompet. Nah, tanpa banyak mempertimbangkan data tambahan seperti di banyak proyek kripto lainnya. Nah, untuk itu kita harus tahu ya. Kedua, jaringan tersebut telah menghasilkan lebih dari 12 juta orang yang dengan sendirinya sudah merupakan pencapaian skalabilitas dalam industri, terutama mengingatkan proses KYC dan migrasi yang dibangun secara asli tanpa biaya fiat bagi pengguna. Nah, untuk itu kawan-kawan itu harus melakukan dengan secara serius ya. Jadi untuk lebih jelas kita akan selalu jangan lupa klik petir. Begitu ya kawan-kawan ya. Untuk poin ketiga, migrasi berkala yang sedang berlangsung saat ini, akhirnya jaringan Pi akan beralih ke migrasi ya. Jadi berkala itu teratur ya. Misalnya bulanan, triwulan yang akan mencakup semua bonus hadiah. Perhatikan bahwa perbedaan UI antara saldo ya yang dapat ditransfer dan saldo migrasi aktual sesuai yang dimaksudkan ya, dengan cara menggunakan intimidasi perhitungan yang disederhanakan untuk menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Saldo yang benar-benar dimigrasikan ke dompet mainnet. Nah, untuk kawan-kawan lebih jelas lagi adalah yaitu pengguna bergantung pada perhitungan yang ekstensif dan tepat yang dapat memakan waktu lebih lama per pengguna ya, melalui semua sesi penambangan sebelumnya dan bonus terkait selama migrasi beberapa tahun terakhir. Jadi saldo yang dapat ditransfer yang ditampilkan di UI ya adalah estimasi ya pesimistis dari jumlah Pi aktual yang termasuk dalam migrasi pertama. Jadi untuk kawan-kawan ya, jangan lupa klik petir dong ya. Migrasi pertama yang sebenarnya hadiah penambangan dasar terverifikasi, hadiah lingkaran keamanan, hadiah penguncian, hadiah pengguna aplikasi utilitas ya, dan hadiah node yang bisa dikatakan hadiah node ya, dikonfirmasi untuk beberapa orang. Pada dasarnya hanya mengecualikan bonus penambangan rujukan. Yo kawan-kawan, jangan dilewatkan, klik petir ya. Zaman sekarang teman-teman sangat canggih loh ya.
Dengan ada link seperti ini bisa membantu masyarakat, banyak ribuan masyarakat yang bisa terbantu ya. Karena kenapa? Di sini kita tidak membutuhkan modal ya. Tidak membutuhkan modal. Dengar baik-baik kawan-kawan ya. Jadi tokenomics dan pasokan Pi mengingat diskusi tentang migrasi penting untuk mengingatkan para pelopor ya, dan mengedukasi masyarakat umum tentang tokenomics Pi dan mekanisme penambangan yang didefinisikan dalam bentuk yang lebih panjang dalam white paper pada tahun 2021. Nah, untuk itu tentang pasokan dan alokasi Pi, maksimum Pi adalah 100 miliar token. Wow, bayangkan saja kawan-kawan. Di sini saja dengan kita mendengarkan berita-berita seperti ini akan memancingkan kita lebih semangat loh, ya. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa klik petir, ya. Pasokan maksimum itu terdiri dari berikut: 65 miliar token atau 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan komunitas. Wow, sangat keren bosku. Ayo semangat, jangan lupa klik petir. Hai. 10 miliar itu tidak main-main loh. Token atau 10% dialokasikan untuk cadangan yayasan. 20% dialokasikan untuk tim inti. Oke kawan-kawan, jadi semangat kan? Jadi jangan lupa diklik petir. Jadi jaringan berkomunitas untuk memigrasikan pionir dan Pi mereka sesegera mungkin. Mekanismenya penambangan Pi dirancang untuk memperluaskan desentralisasi, utilitas, stabilitas, dan umur panjangnya selain pertumbuhan, inklusi, dan keamanan. Jadi buat kawan-kawan itu, imbalannya penambangan Pi didistribusikan berdasarkan rumus penerbitan yang mengikuti model peluruhan eksponensial menurun yang ditetapkan dalam white paper. Pi pionir dapat meningkatkan jumlah imbalan penambangan yang mereka terima berdasarkan kontribusi individu mereka terhadap jaringan seperti lingkaran keamanan menggunakan aplikasi Pi berbasis utilitas menjalankan node ya. Oke buat kawan-kawan, untuk setiap bulan jumlah Pi yang akan didistribusikan sebagai saldo seluler dibatasi ya, ditentukan oleh model terlepas dari beberapa banyak orang atau beberapa banyak jenis imbalan penambangan yang ada selama bulan tersebut ya. Pembatasan dicapai yang didesain tarif penambangan dasar di seluruh sistem dan setiap jenis imbalan penambangan untuk setiap individu hanyalah pengganda dan tarif penambangan dasar ini. Nah, karena persediaan bulanan selalu berkurang, tarif penambangan dasar umumnya menurun seiring waktu. Jadi buat kawan-kawan jangan menyerah ya. Karena triliun atau miliar itu bukan sedikit uang kawan-kawan. Tak semudah ini kita mendapatkan itu. Jadi untuk tambah semangat jangan lupa diklik petir. Nah, kesimpulannya yang lebih jelas, yang lebih membuat kita itu tambah semangat loh kawan-kawan ya. Jaringan Pi ini didedikasikan untuk menyelesaikan migrasi mainnet bagi semua pionir yang nyata, terverifikasi dan jujur sesegera mungkin sambil memastikan keakuratan, keamanan dan integritas jaringan ya.
Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga arahan-arahannya ataupun petunjuk bisa bermanfaat dan bisa menambahkan semangat kita dalam melakukan klik petir ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.